Ya, kita ambil sebuah masalah terkait dengan aturan kosinus dan aturan kosinus terkait dengan pelayaran atau navigasi. Anda cermati masalahnya, suatu kapal berlayar dari pelabuhan A dengan kecepatan rata-rata 30 mil per jam pada arah 0,50 derajat. Di sini ada penulisan 0,50 derajat, selanjutnya kita sebut sebagai jurusan 3 angka. Jadi ditulisnya 3 angka, walaupun 50 derajat, ya kita tuliskan 0 di depan. Dipahami sebagai jurusan 3 angka, artinya ya arahnya 50 derajat. Nanti kita cermati apa yang disebut dengan arah 50 derajat ini. Setelah 2 jam tiba di B, kemudian melanjutkan pelayaran ke C dengan kecepatan rata-rata 40 mil per jam. Dalam satuan mil, Anda silakan cari literasi, 1 mil itu berapa kilometer. 40 mil per jam pada arah 105 derajat. Setelah 1 jam tiba di C. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan jarak C dari pelabuhan A. Tentukan arah kapal dari C untuk kembali ke A. Jarak C dari pelabuhannya di A. Tentukan arah kapal dari C untuk kembali ke A. Berarti kalau kita tidak tahu arahnya, nanti kita nggak bisa pulang gitu kan ya. Ya ini masalahnya. Mari kita cermati. Nah, kita menentukan jarak A ke B karena ditempuh dalam 30 mil per jam selama 2 jam. Berarti mudah saja, maka jarak A ke B adalah kecepatan kali waktu. Jaraknya berarti 30 kali 2, 60 mil. Jarak B ke C diketempuh dengan kecepatan rata-rata 40 mil per jam. Selama 1 jam berarti 40 mil. Nah selanjutnya kita buatkan sketsanya. Arah pada pelayaran ini jurusan 3 angka 050 derajat itu hitung dari arah utara. Nah ini kita cermati arah mata angin. Jadi utara dianggap 0 derajat. Selanjutnya sebelah kalau kita menghadap ke utara, timur sebelah kanan. Ini timur, sebelah kirinya barat. Utara berlawanan dengan selatan. Di antara utara dan timur adalah timur laut. Di antara utara barat, barat laut. Di antara timur dengan selatan, tenggara. Di antara barat dan selatan, barat daya. Jadi kalau timur itu berarti 90 derajat arahnya, jurusan 3 angkanya. Sedangkan tenggara 90 derajat tambah 45 derajat, 135 derajat. Selatan 180 derajat. Barat 270 derajat. Ya, seterusnya lah ya. Udah itu yang disebut dengan arah mata angin jurusan 3 angka. Nah, sekarang mari kita buat sketsanya dari apa yang diketahui tadi. Dari pelabuhan A dengan kecepatan rata-rata 30 mil per jam pada arah 050 derajat. Setelah 2 jam tiba di B, kemudian melanjutkan pelayaran ke C dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam pada arah 105 derajat. Maka langkah yang pertama, ketahui jarak A ke B seperti 60 mil, ya. Itu 30 dikalikan dengan 2, arahnya 50 derajat. Kita ringkas informasinya. Kemudian jarak B ke C, kecepatannya 40 mil per jam, arahnya 150 derajat, ditempuh dalam 1 jam. Berarti jaraknya 40 kali 1 jam, 40. Dan arahnya 105 derajat. Nah selanjutnya mari kita buat sketsanya. Mula-mula kita buatkan titik A, pelabuhan. Nah, ini buatkan titik A. Untuk selanjutnya dari titik A tersebut kita buat arahnya 50 derajat. Sekali lagi menghitung 0 derajatnya dari utara. Utara 0 derajat, kemudian berputar searah jarum jam sebesar 50 derajat. Jadi dengan menggunakan busur derajat, Anda ukur
ininya 0 derajat, arah utaranya kemudian dibuatkan dengan busur derajat sebesar 50 derajat. Maka kita akan gambarkan seperti ini, 50 derajat, kemudian buatkan sinar dari A, kita sebut ini sinarnya G. Ya, berarti ini arah A ke B dari kapal tersebut. Selanjutnya, Anda buatkan jaraknya adalah 60 mil. Anda buatkan skala, kalau 1 cm mewakili 10 mil, berarti 6 cm mewakili 60 mil. Nah, kita buatkan B. Setelah diketahui di titik B, untuk selanjutnya kita lanjutkan dari B ke C. Sama prinsipnya, arahnya 105 derajat, jaraknya 40 mil. Berarti kita buatkan dulu arahnya yang 105 derajat itu. Sekali lagi hitung 0 derajat dari arah utara di titik B. Nah, utaranya 0 derajat, buatkan sudut sebesar 105 derajat dengan menggunakan busur derajat tadi. Selanjutnya gambarkan sinarnya dari titik B. Selanjutnya karena jaraknya 40 mil, maka kalau tadi 1 cm 10 mil, maka ini adalah 4 cm. Ya, itu buat titik C. Setelah titik C diketahui, kita hubungkan A dengan C, itu adalah panjang dari sisi B. Nah, selanjutnya kita menentukan jarak A ke C. Berarti A ke C adalah menentukan sisi B. Nah, bagaimana menentukan panjang sisi B? Menggunakan aturan sinus, aturan kosinus. Tapi sebelumnya untuk menggunakan aturan tersebut, kita cermati apa yang diketahui dan apa yang ditanyakannya. Ini diketahui 60, diketahui A-nya 40, sudut B-nya belum diketahui, sudut A belum diketahui, sudut C belum diketahui. Panjang sisi B ditanyakan. Nah, kalau kita mencermati dari ini besarnya 105 derajat, apakah sudut B bisa ditentukan? Nah, kita pahami ya dalam dulu di SMP mungkin ya udah tahu kalau ini besarnya 50 derajat, maka besar sudut A, B, UB, besar sudut ini adalah pelurusnya. Ini kalau ini 50 derajat, ini pun 50 derajat. Sejajar. Karena ini besarnya 50 derajat, besar ke sini 180 derajat, maka besar sudut AB UB-nya adalah 180, kita kurangi dengan 50 derajat. Jadi besarnya akan sama dengan 130 derajat. Nah, jadi ini besarnya adalah 130 derajat. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan besar sudut B? Maka sudut B bisa kita tentukan. Ininya udah tahu 130 derajat. Maka sudut B kita bisa tentukan adalah 360 derajat dikurangi jumlah dari 130 derajat sudut yang ini dengan tadi sudut 105 derajat. C dari B, maka besar sudut B akan sama dengan 360 derajat dikurangi AB UB plus sudut UB BC akan sama dengan 125 derajat. Ya, tinggal kita kurangkan 360 derajat dikurangi 2 ini. Ya, kita lanjutkan pada tayangan video selanjutnya.